Oke, semoga kalian udah ini ya, udah pada baca sama nonton. Terus Bapak, ya, ada yang mau ditanyakan? enggak Pak, lanjut lah Pak. Ini apa video-videonya, terus ini barusan saya upload kunci jawabannya dari si latihan soal kita. Nah, tapi saya mau bahas dulu deh tentang apa namanya ini CPM. Jadi yang intinya CPM itu adalah apa namanya tuh, sebuah jalur kritis atau metode untuk mencari jalur kritis yang itu sangat penting untuk dipakai di proyek. Nanti kalau misalnya kalian udah jadi level manager atau nggak harus manager deh, di bawahnya manager gitu, asisten manager udah harus tahu uh, proyek-proyek apa aja yang harus dikerjakan uh, tepat waktu gitu. Karena kalau misalnya pekerjaan itu nggak tepat waktu atau telat, itu nanti bisa mempengaruhi finishnya terakhirnya apa atau deadline proyeknya gitu. Nah ini disitulah kenapa sebuah CPM ini penting untuk dipelajari ya. Oke. Ya kita bahas sambil dibahas tuh. Nah di sini yang pertama yang ini halaman 195 nomor 4. Jadi di sini biasanya kita dikasih beberapa ataupun di proyek kita udah tahu apa aja yang harus dikerjakan gitu ya. Kita akan mengerjakan ini misalnya fondasi, terus lantai, terus kolom, balok, sama dinding dan lain-lain. Nah, setiap pekerjaan itu biasanya nanti kita kasih ya kode lah. Kalau di sini biar gambarnya kita kasih kodenya kode huruf. Kalau misalnya di proyek kode-kodenya itu biasanya lebih panjang jadi huruf sama angka misalnya A.1 atau L.001 atau apa. Karena di proyek biasanya proyek besar ya terutama itu kode-kodenya karena saking banyak pekerjaan itu dicah lagi jadi yang lebih kecil, terus setiap pekerjaan kecil itu jadi ada kodenya sendiri. Nah setiap pekerjaan itu nanti dikasih apa namanya waktu durasi. Durasi itu bergantung sama yang akan ngerjain. Jadi kalian harus tanya, ini kira-kira butuh waktu berapa lama sih pekerjaan ini gitu ke tukangnya atau ke subkontraktornya atau ke siapa yang akan ngerjain itu. Kita akan tahu durasi si pekerjaan itu. Ada seperti ini. Nah selain tahu pekerjaan dan durasi, kita harus tahu juga sequence-nya atau urutannya. Jadi kita harus tahu setelah fondasi itu slope misal. Jadi jangan sampai sebuah pekerjaan itu random. Jadi aku mau bikin lantainya dulu deh, terus habis itu atap langsung. Lah terus gimana caranya gitu? Nggak mungkin kan. Jadi kita harus bikin dulu fondasinya, terus habis itu ke slope, terus ke kolom, uh, naik lagi ke balok, terus habis itu baru atap gitu. Nah itu juga penting. Jadi kita harus punya tahu tiga itu. Jadi pekerjaannya apa, durasinya berapa lama, sama ini apa namanya urutannya. Nah di urutan itu uh, ini yang akan memengaruhi nanti salah satunya adalah durasinya, durasi total si proyeknya. Untuk di sini contohnya yang pertama A itu adalah fondasi, terus yang kedua itu adalah wall atau dinding, ketiga uh, drain drain sama lantai floor dan seterusnya. Dan di sini bisa dilihat sequence-nya udah kelihatan. Jadi misalnya C must be after A, itu berarti maksudnya adalah pekerjaan C itu harus baru bisa dikerjakan setelah A. Jadi A ini harus selesai dulu, baru si pekerjaan C itu beres. Jadi A ini adalah fondasi, yang C ini adalah apa namanya itu lantai. Nah, yang lain juga sama. Misalnya E
Jadi misalnya E itu harus baru bisa dikerjakan setelah C, sama B juga setelah C. Jadi setelah lantai itu baru bisa ngerjain dinding sama ini door frame atau kusen. Jadi lantainya beres baru bisa ngerjain dinding sama kusen. Itu jadi sequence-nya atau urutannya juga harus masuk akal. Dan ini ada juga pekerjaan F misalnya itu harus baru bisa dikerjain setelah D dan E selesai. Atau ini start fitting sama door frame itu kalau udah beres baru bisa naikin atau baru bisa pasang atap. Nah ini informasi ini itu yang diketahui di awal atau misalnya nggak diketahui kita harus cari tahu di awal terus baru bikin sequence-nya atau network diagramnya. Nah itu misalnya di sini. Nah di sini ini A di awal. Kenapa A di awal? Karena kita bisa lihat di sini A itu tidak ada yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu maksudnya adalah semua pekerjaan yang di sebelah kiri ini baru bisa mulai setelah ada pekerjaan yang lain. Tapi di sini bisa dilihat nggak ada huruf A. Huruf A itu berarti yang paling awal lah. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan yang harus dikerjain sebelum A, berarti A itu yang paling awal. Nah, maka dari itu yang di awal itu A. Habis itu masuk ke C, terus C ini ke E dan B, dan seterusnya. Nah, ini untuk panah, itu kita tulis durasinya berapa. Misalnya di sini 7 hari, di sini 15, ini 15, ini 2, ini 8, ini 10, 8, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat F, pekerjaan F. Pekerjaan F ini menunggu pekerjaan E sama D selesai. Di sini kita bisa lihat pekerjaan F itu kita menunggu D sama E selesai. Jadi kita bisa bikin ini. Jadi F-nya ini menunggu D sama E selesai. Terus habis itu lanjut terus. Nah, di sini yang harus diperhatikan salah satunya adalah di saat sebuah pekerjaan itu nggak ada pekerjaan yang berikutnya. Jadi I sama J itu nggak kelihatan apa sih di sini. Jadi I sama J itu ya udah gitu. Di sebelah kanan di sini nggak ada I sama J. Nah, berarti itu adalah pekerjaan yang di akhir bisa menentukan waktu proyeknya kapan beres. Nah, itu berarti kalau misalnya I sama J nggak ada, kita taruh atau kita sambungkan I sama J ke titik finish. Jadi walaupun I sama J itu udah terakhir, tapi kita harus ngerjain juga gitu. I sama J itu punya waktu pekerjaan, yaitu 2 hari sama 3 hari. Nah, 2 hari sama 3 hari ini akan mempengaruhi si finish. Jadi untuk yang soal yang pertama ini, jawabannya cuma seperti ini. Terus ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mengerti, Pak? Oke. Bagus. Kalau gitu kita lanjut ke yang halaman 200. Oke. Yang halaman 200 yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu sama, kita punya aktivitas A sampai H, 8 aktivitas, kita juga punya durasinya masing-masing. Jadi ini ya, kalau di proyek kalian, ini bentuk sederhananya, konsepnya sama seperti ini. Di proyek akan Excel yang kalian lihat itu akan lebih panjang, tapi konsepnya sama persis. Kita semua pekerjaan itu ada durasinya. Dan setiap pekerjaan juga ada ini ya, sequence-nya atau urutannya yang harus kita ketahui. Nah, di sini sequence-nya seperti ini. Terus yang diminta adalah mencari atau gambarkan network-nya. Terus mencari critical path yang juga disertai sama earliest sama latest starting time.
Nah, ini udah mulai masuk ke critical path. Kita menentukan pekerjaan apa aja sih yang kritis, jadi yang harus tepat waktu. Kalau misalnya ada pekerjaan yang telat di jalur kritis, maka nanti proyeknya juga akan telat. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, ini contoh seperti ini hasil yang saya buat. Di awal, ini A, C, sama E. Kenapa ada A, C, sama E? Karena dia nggak ada di sebelah kiri sini. Jadi A, C, dan E, pekerjaan A, C, dan E ini nggak ada pekerjaan yang harus dikerjakan sebelum mereka. Jadi mereka emang adalah pekerjaan paling awal. Jadi bisa mulai di hari ke-0 gitu. Pas mulai proyek, ya udah kita kerjain aja A, C, dan E. Gitu. Nah, kalau udah dapat, kita tulis di sini A, C, dan E. Nah, selanjutnya apa? Kita cari lagi di sequence sini. Kita lihat, oh ada B setelah A, terus ada D setelah A sama C, ada F setelah C sama E, ada G setelah C sama E. Berarti kita masukin ini, tadi B itu setelah A, D setelah A sama C, F setelah C sama E, dan G itu setelah C sama E juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, habis itu udah dapat semua, di sini ada H sama G yang terakhir, itu tadi nggak diketahui apa sih setelah G sama H, jadi kita langsung masukin ke garis finish atau titik finish. Nah, selanjutnya setelah bulatan-bulatan ini dibuat, kita masukin angka-angkanya, yaitu durasinya dulu. Jadi start ini durasinya bisa 0, karena start itu ya hari itu langsung start, gitu. Jadi nggak nunggu besoknya. Terus durasi A itu 4 hari, ini 4 hari. Durasi C itu 3 hari, 3 hari, 3 hari. Durasi E itu 4 hari, 4 hari. Terus selanjutnya H juga 5 sama G itu 6, G itu 4, G itu 5. Yang F itu 1. Jadi durasinya itu ditaruh ke panahnya gitu. Nah, kalau udah, jadi pertama bulat-bulatnya dulu, itu durasinya. Selanjutnya kita isi angka yang di atas. Ini adalah istilahnya tanggal pekerjaan. Jadi saat start ini A, C, sama E ini bisa mulai. Nah, ini adalah early start time atau tanggal di mana kita bisa mulai paling cepat. Paling cepat adalah di hari ke-0, ya, di hari saat start proyek itu. Misalnya proyeknya udah keluar surat perintah mulai kerja SPMK, terus kita mulai hari itu juga, gitu. Kita mulai kerja itu di hari ke-0. Nah, pekerjaan A itu membutuhkan waktu 4 hari. Nah, B ini karena dia menunggu pekerjaan A selesai, berarti dia B baru bisa mulai di tanggal keempat atau hari keempat proyeknya udah jalan. Nah, sedangkan kalau D ini menunggu pekerjaan A sama C selesai, sehingga kita harus lihat mana sih yang paling lama selesainya. Misalnya C udah selesai duluan, tapi A belum, ya kita harus nunggu A juga selesai. Nah, itu adalah di hari keempat, karena kita ada durasi 4 hari di sini. Sama halnya juga dengan F. Dia nunggu C sama E. C sama E ini yang C 3 hari, yang E 4 hari, jadinya dapatnya di tanggal 4, baru bisa mulai. Jadi kita harus perhatikan berapa sih panah yang masuk ke dalam sebuah pekerjaan ini. Nah, itu juga sama dengan G lihat, oh di sini C ini 3 hari, terus dari E ini butuh 4 hari, berarti kita ngambilnya 4 hari. Kalau H juga kita nunggu B sama D, yang B ini hari keempat ditambah durasinya 4 hari, berarti 8, di hari ke-8 baru bisa mulai H. Tapi ternyata kita lihat, oh D-nya belum beres nih di hari ke-8, karena dia baru beres di hari ke-9, berarti kita baru bisa lanjut pekerjaan H itu di hari ke-9. Nah, dari sini finish-nya kapan? Kita bisa bilang sebuah proyek itu selesai ya saat semua pekerjaan itu selesai. Semua pekerjaan selesai itu adalah di hari ke-14. Kenapa? Karena di hari ke-9 ditambah durasi 5 hari itu 14, sedangkan untuk G itu 10. Jadi di G ini hari ke-10 udah beres, tapi ada pekerjaan H yang belum, jadi kita bilangnya proyeknya baru beres
di hari ke-14. Nah, kalau udah di hari ke-14, itu yang kita janjikan ke owner misalnya. Misal kita kontraktor, terus kita bilang, Pak, kita bisa estimasinya kita kerjakan proyek ini dalam 14 hari. Terus dia oke, kita akan kerjakan. Nah, terus kita sebagai manajer atau apa ya, ya mau manajer atau mau asisten manajer itu kita bisa lihat pekerjaan apa aja sih yang sangat kritis. Jadi kita udah janji banget sama owner bahwa 14 hari ini beres. Jangan sampai ingkar janji ya atau janji palsu gitu. Nah, biar nggak kayak gitu, kita harus perhatikan dengan baik pekerjaan mana sih yang harus tepat waktu. Jadi jangan sampai pekerjaan yang lain yang kritis itu molor, terus jadinya ini 14 harinya molor. Nah, caranya adalah dengan angka ini 14 hari kita taruh di bawah, atau mungkin ya ada yang taruhnya 14 itu nggak dibagi. Jadi 14 hari ini kita hitung mundur. Kita janji ke owner hari ke-14 beres. Berarti kita lihat ke belakang. Oh, kita ada pekerjaan F yang butuh waktu 1 hari, durasinya, pekerjaannya, butuh waktu 1 hari. Berarti kita kira-kira pekerjaan F ini paling telat mulainya kapan ya? Oh, ternyata 14 dikurangi 1, itu 13. Jadi, di hari ke-13, artinya ini ya, arti angka ini, di hari ke-13, walaupun baru mulainya tanggal 13, kita masih bisa tepat waktu sama, atau tepat janji lah sama si owner-nya. Terus kita lihat yang lain, kita tarik ke belakang, yang G 14 dikurangi 6, ini 6 itu durasi pekerjaan si G, itu berarti 8. Jadi tanggal 8, walaupun baru mulai tanggal 8, kita masih bisa tepat waktu. Nah, sedangkan kalau yang H, itu kita 14 dikurangi 5, itu di sini 9. Di bawahnya 9. Jadi, ini sama dengan atasnya. Jadi, earliest sama latest start time, itu sama. Nah, yang di bawah itu namanya latest start time, atau waktu paling telat kita bisa mulai tanpa mengganggu deadline proyek. Terus selanjutnya kita tarik ke belakang, sama yang di bawah dikurangi durasi, itu dapat yang kita di bawah lagi. Jadi 9 kurangi 4, di sini untuk B itu tanggal 5 terakhir harus jalan. Kalau yang D itu sama 9 kurangi 5, di bawahnya dapat 4. Dan yang lain juga. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan seperti C ini, pekerjaan C ini akan mempengaruhi pekerjaan D, G, sama F. Jadi kita harus perhatikan mana sih angkanya berapa sih gitu ya. Yang jangan sampai dia bikin yang lain telat. Jadi 4 dikurangi 3, jadi D ini 4 dikurangi 3, itu 1. Terus ada G ini 8 dikurangi 3, itu harusnya 5. Sama F, itu 13 dikurangi 3, harusnya 10. Nah, karena C ini mempengaruhi 3, jadi D, G, sama F, kita harus perhatikan yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah yang D, karena dia paling cepat harus mulai. Jadi kita cari yang paling kecil angkanya, untuk 1. Nah, ini sama juga untuk semuanya. Kalau yang di bawah, kita mencari yang paling kecil. Kalau yang di atas, kita tambahkan yang paling besar angka-angkanya. Seperti itu. Nah, kalau udah dapat earliest sama latest start time, jadi yang atas itu ada earliest start time atau waktu paling cepat proyek ini bisa mulai. Kalau yang bawah itu latest start time atau waktu paling telat si pekerjaan ini harus dimulai, biar nggak bikin yang lainnya telat. Nah, kalau gitu, kalau udah dapat, kita cari float-nya atau selisih waktu earliest sama latest start time. Itu yang waktu untuk bisa santai-santai lah istilahnya, atau bisa telat dikit nggak apa-apa. Itu adalah yang di bawah kurangi yang atas. Ini kalau yang finish sudah pasti 0. Terus kita lihat ini H itu 9 kurangi 9, ini 0. Terus D itu 4 kurangi 4, ini 0. Kalau B itu 5 kurangi 4, itu 1, dan lain-lain. Nah, critical path atau jalur kritis itu adalah yang float-nya adalah 0. Float sama dengan 0 itu adalah jalur kritis. Itu maksudnya adalah jalur yang jangan sampai ada yang telat. Kalau ada yang telat dikit, itu finish-nya akan berubah.
misalnya di sini yang A kita telat baru mulai tanggal 1 atau misalnya baru mulai besok setelah kontrak gitu ya. Baru mulai besok, berarti ini udah pasti di sini tanggal 15 baru selesai. Seperti itu. Nah, berarti critical path-nya atau jalur kritisnya itu yang float-nya 0, yaitu start, A, D, H, sama finish. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kan nyoba ngerjain, Pak. Kemarin. Cuma kalau saya tuh hasil singinya tuh ada di ada di bawah muan akhirnya gitu, Pak. Itu tahunya dari mana, Pak? Hasil yang apa? Yang huruf huruf G, Pak, huruf G. G ini? Saya tuh muan akhir gitu, Pak. Jadi kalau saya tuh akhirnya semua H. Akhirnya semua H. Oh gitu. Okay. Semuanya jadi H baru finish. Nggak ada cabang G finish. Oh gitu, oke. Ini kita lihat di sini G itu ke finish bukan ke H karena di sini. Di sini kita baca G ini must follow C and E, itu berarti G ini harus mengikuti C dan E, tapi nggak ada lagi yang mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan yang mengikuti G. Jadi G ini di sebelah kanan, jadi di sebelah kanan ini, itu nggak ada gitu. H juga nggak ada. Jadi maksudnya adalah pekerjaan G dan H itu ya berdiri sendiri di akhir. Kalau misalnya F juga sama, F di sini cuma ada di kiri, tapi di sebelah kanan nggak ada, berarti F itu berdiri di akhir. Jadi misalnya kita bilang ngecat tembok, kita G itu contohnya ngecat tembok ya. Kita ada ngecat tembok, yang H ini kita pasang genteng. Nah, walaupun mereka sama-sama beres gitu ya, misalnya ngecat tembok kita beresnya di tanggal 20 Juni, terus pasang genteng itu di tanggal 25, tapi ya mereka nggak berhubungan, mereka saling bisa kerjain sendiri-sendiri. Misalnya tukang untuk ngecat sama tukang untuk bikin untuk pasang genteng itu berdiri sendiri, ya mereka akan pulang tergantung beresnya mereka gitu. Nah, kita ambil yang paling terakhir teman. Jadi ternyata yang paling akhir itu yang gentengnya baru beres tanggal 25, ya kita baru bisa bilang ke ownernya bahwa baru beres proyek tanggal 25. Tapi itu yang menjawab tadi kenapa yang terakhir bukan H, karena kita lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada pekerjaan selanjutnya lah istilahnya, tidak ada mempengaruhi apa-apa lain selain pekerjaan itu gitu. Jadi misalnya ngecat tembok, ya setelah ngecat tembok nggak ada apa-apa yang nungguin catnya kering gitu, tinggal orang yang masuk misalnya. Kayak gitu nggak? Pertanyaan. Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya silakan, tapi kok suaranya kecil. Kan kalau ngikutin yang dari YouTube kan dimulainya supaya dari 1, tapi ujungnya sama Pak, hari ke-14 finishnya gak apa-apa Pak. Gimana? Ngikutin yang dari YouTube tuh kan kalau Bapak dimulainya dari 0. Kalau di YouTube dimulainya dari 1, tapi sama ujungnya beresnya hari ke-14. Satunya di mana ya, di sini ya? Satunya di yang 0 ini, yang ACE. Nggak masalah sih. Itu mungkin di hari ke sekian gitu ya, maksudnya ke hari ke pertama gitu ya? Iya gitu. Ya, nggak masalah sih. Iya. Terima kasih Pak. Ini kemarin ini tadi malam atau kemarin gitu, atau tadi pagi gitu ada yang kirim ke saya. Ini tadi contoh yang pertama. Saya nggak mempermasalahkan bentuknya mau vertikal atau horizontal, sama aja, yang penting kalian ngerti konsepnya. Nah di sini sama tadi kayak pertanyaannya yang pertama, ada huruf I atau pekerjaan I. Sorry, ini untuk yang
soal yang pertama. Pada huruf I ini dia sambungkan ke G, padahal nggak mempengaruhi gitu. Kalau yang di soal itu ditulis tidak tertulis bahwa I ini akan mempengaruhi G. Jadi I ini sebenarnya harusnya masuknya ke finish langsung. Ini yang untuk soal pertama. Jadi I itu harusnya langsung ke finish, bukan ke G. Ini yang tadi ada yang ngirim. Terus ini juga kalau dia saya kurang tahu kenapa. Jadi ini bukan yang ditambahkan ya. Jadi contohnya dia nambahin A sama C ditambahin jadi 7, 3 sama 4 jadi 7. Bukan. Jadi kita karena A sama C ini paralel kerjaannya. Jadi pekerjaan A sama C itu punya tukang masing-masing gitu ya. Jadinya harus jadinya bisa yang diambil ada yang paling besar gitu, bukan ditambahkan. Terus ini juga yang di bawah kalau dia ditambahin 5 sama 4, tapi sebenarnya harusnya dicarinya yang paling besar, yaitu tanggal kesekian mulai ditambah dengan durasi. Kalau ini juga tanggal sekian mulai tambah durasi, kita cari yang mana yang paling telat. Karena ini adalah paralel kerjanya. Terus kalau yang tadi ini saya kurang tahu juga ini kenapa nomornya 39. Tapi intinya kalau finish itu ya atas sama bawah itu sama. Terus ya kalau tadi late start atau later start adalah waktu terakhir mulai biar si proyeknya nggak telat. Kalau yang di atas itu yang kita ambil paling besar, kalau yang di bawah paling kecil. Maaf mau nanya Pak. Ya silakan. Tugas yang ini tuh kan nggak harus dikumpulin kan Pak? Yang latihan soal ini? Nggak harus dikumpulin. Ini tugasnya nggak harus dikumpulin, tapi saya kalau paling nggak ada 1 atau 2 orang lah yang ngirim ke email, jadi saya jadinya tahu kalian bingungnya di mana gitu loh. Kalau misalnya kayak gini kan pasif banget, saya nunggu nanya gitu, tapi kan kalau misalnya yang bisa dicek, oh kalian kurangnya di sini gitu. Itu sih nggak apa-apa, nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa. Baik Pak. Oke. Sorry tadi ada yang harus di-post. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang nomor 4. Ini konsepnya sama persis, tapi dia lebih kompleks. Jadi aktivitas A itu baru bisa mulai setelah C, F, sama G beres. Terus ya semuanya sama lah. Nah di sini langsung bisa kelihatan aktivitas apa sih yang bisa dimulai di start. Jadi di sini kalau ini di strip, ini strip, ini strip, berarti aktivitas C ini, C, F, sama I di awal gitu. Jadi C, F, sama C, F, sama J itu adalah aktivitas yang di awal banget. Nah, selanjutnya sama, jadi kita tadi ngerjain ini lebih belibet, tapi sama aja. CF sama J itu di awal sama, terus semuanya juga ngikutin.
ini setelah C itu ada A, tapi ini tergantung sama C, F, sama J, seperti tadi dilihat. Jadi di sini A itu bergantung sama C, F, sama J. Nah, ini A bergantung sama C, F, sama J. Terus lanjut lagi ke G, dan seterusnya. Ini contoh juga, ini K, ini bergantung sama 3, yaitu I, B, sama H. Itu contohnya di sini. Ya, K, ini bergantung sama I, B, sama H. Nah, terus kalau misalnya ada yang nggak kelihatan setelah itu ada apa, itu berarti yang terakhir. Ini. Kalau terakhir berarti kita langsung tunjuk ke finish. Jadi jangan sampai D ini gantung sendiri di tengah gini, tapi harus ditarik ke finish. Nah, selanjutnya sama, udah bikin bulut-bulutnya, udah bikin huruf-hurufnya, pekerjaannya apa. Terus di panahnya kita isi sama durasinya. Semua panah dimasukin durasi. Misalnya ini yang E, ini durasinya 3, sama-sama 3, jadi ada 2 panah yang keluar, tetap sama-sama 3. Yang H ini juga 9 sama 9, bisa lainnya juga. Jadi J ada 7, 7, 7. Jadi durasi waktu untuk pekerjaan J itu 7 hari. Nah, selanjutnya kalau udah semua panah diisi, langkah berikutnya isi angka yang di atas, yaitu 0. Kalau yang di awal ini 0. Nah, kalau udah, kita isi yang selanjutnya. Kita contohnya yang A. A ini kita menunggu dari C, F, sama J. Pekerjaan C, F, sama J itu baru harus beres semua, baru bisa mulai yang A. Sehingga 0 tambah 9 itu 9, yang F itu 0 tambah 8 ini 8, 0 tambah 7 ini 7, berarti kita ambil yang paling besar. Karena kita menunggu semuanya beres dulu. Berarti kita yang menungguin pekerjaan C beres, yaitu 9. Tambah 9 ini baru, kalau udah beres, baru bisa kerja. Terus selanjutnya, ini A ini ke G, tapi G itu juga nungguin yang I. Nah, kita lihat kalau A 9, hari ke-9 ditambah 7 hari pekerjaan, berarti tanggal 16 baru bisa mulai G. Tapi G ternyata ada panah lain dari I, jadi kita nungguin I juga, yaitu 12 tambah 9 itu 21. Jadi karena kita harus nungguin dua-duanya, kita ambil yang paling besar, yaitu tanggal 21. Nah, itu semuanya dipakai. Nah, sampai ini kita lihat ada 3 pekerjaan yang kalau di soalnya nggak dilihatin itu pekerjaannya apa yang terakhir, tapi kita harus tahu bahwa kalau misalnya pekerjaan itu nggak ada panah yang maju, atau misalnya panah yang ke kanan, atau misalnya panah yang ke ya maju lah, berarti itu adalah pekerjaan terakhir di bidang itu yang nggak mempengaruhi apa-apa kecuali tanggal deadline. Nah, berarti di sini ada K, ada H, sama ada K, G, sama D. Nah, di sini kita tarik semua garisnya, terus kita cek, oh ini 21, ini tanggal 21 bisa mulai, terus butuh waktu 4 hari kerja, berarti tanggal 25 harusnya. Tapi ternyata ada pekerjaan lain yang harusnya tanggal 26 baru beres. Sama ada pekerjaan lain yang tanggal 25 juga beres. Jadi 18 tambah 7. Berarti kita janjikan ke owner, walaupun ada yang tanggal 25 selesai, kita nggak mungkin bilang, oh tanggal 25 selesai Pak, tapi ternyata atapnya belum beres. Kita harus nunggu atapnya misalnya. Atapnya udah beres Pak, tanggal 26. Itu yang kita janjikan. Nah, setelah itu, kita cari pekerjaan apa aja yang harus tepat waktu. Nah, itu adalah ini, finish ke belakang, yang ditarik ke belakang. Jadi 26 dikurangi 5, itu 21. Terus ke bawah juga, 26 kurangi 7, itu 19, 26 kurangi 4 itu 22, dan selanjutnya. Nah, di sini harus diperhatikan misalnya yang B, karena B ini mempengaruhi 2 pekerjaan, yaitu K sama D, kita kuranginnya ambil yang paling kecil. Jadi 21 kurangi 6 itu 15, 19 kurangi durasi 6 itu 13. Nah, kita ambil yang paling kecil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil yang lebih besar, misalnya 21 kurangi 6 itu 15, di sini kita tulis 15. Berarti misalnya contohnya pekerjaan B ini kita mulai tanggal 15, ditambah 6, berarti di sini 21 baru mulai. Terus di sini nanti 21 tambah 7, dia 28. Di sini jadinya telat. Jadi kita yang di bawah itu selalu ngambil yang paling kecil, kalau yang di atas itu kita ngambil yang paling besar. Terus mundur, nanti dapat
Contohnya, ya kayak tadi juga ini misalnya A itu mempengaruhi yang G, jadi kita lihat G itu tanggal 22, terakhir itu harus mulai, jadi 22 dikurangi 7 itu 15. Nah, di sini maksudnya A ini kita baru bisa mulai tanggal 9, tapi bisa juga kita santai-santai tanggal 15 baru mulai, tanpa mempengaruhi ini tanggal deadline pekerjaan, proyek, tanggal deadline proyek. Nah, kalau udah ditarik-tarik, semua dapat angka-angka yang di bawah, kita cari float-nya atau waktu kita bisa agak molor lah. Itu di sini kalau finish 0, kalau yang K ini 21 kurang 21 0, kalau yang B 13 kurang 12 1, dan seterusnya. Sampai dapat yang float-nya 0. Kalau float-nya 0 berarti itu nggak boleh telat. Intinya nggak ada waktu untuk santai-santai. Kalau di sini udah telat, pasti angka di sini berubah. Jadi ini yang floatnya 0, tarik jadi start, terus C, habis C ini ada E, I, terus ke K, terus finish. Jadi critical path-nya start C, E, I, K ini jangan sampai ada yang telat, atau misalnya kalau proyek besar ada tiang pancang gitu, C ini adalah tiang pancang misalnya, kita benar-benar harus tekankan ke subkontraktor untuk memancang tepat waktu, atau kita bisa, kalau misalnya kita yang mancang sendiri, kita harus minta ke supplier tolong tanggal sekian jangan sampai telat tiang pancang sejumlah 200 udah sampai di lapangan misalnya. Itu nanti tugas kalian untuk yang menggebrak atau misalnya harus mengingatkan ke proyek gitu. Kalau ini tuh harus tepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Sangat mengerti. Mantap. Yang lain mungkin? Pak, belum ada. Kalau di nomor 4 ini ada contoh yang dummy nggak, Pak? Yang dummy paling yang ini sih. Dummy itu mungkin yang D ke finish ya. D ke finish, G ke finish itu. Kalau yang dummy kayaknya nggak ada deh. Kalian ada yang nemu dummy ya? Saya nggak nemu. Tapi nggak ada sih. Saya nggak nemu sih. Silakan kalau ada yang menemukan. Terus itu ada tadi atau kemarin ya itu. Ini siapa ya? Muhammad Abdan. Dia bikin. Ada tadi juga yang nanyain kalau misalnya kotaknya bentuknya nggak bulat tapi kotak, nggak masalah, saya nggak masalah banget. Terus bentuknya kalau tadi kan saya bentuknya bulat terus dibagi 2, tapi ada yang kotak terus dibagi 3 gitu ya. Ini nggak masalah juga. Yang penting kalian tahu konsepnya seperti apa. Tadi kayak yang disebutkan bawah ini mungkin yang disebut di awal yang angka 1 itu adalah pekerjaan nomor berapa gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini belum. Ini juga sama. Kalau dia tulis pekerjaannya di sebelah kiri, jadi A, C, E gini. Terus ini ada apa namanya itu, earliest start time atau ES, sama yang di bawah ada latest start time atau LS. Jadi dia tulisnya ini nggak masalah juga. Jadi, yang penting paham ini terakhir juga 14. Ini juga sama. Ini terakhir 26 ya. Saya berarti sama. Ini juga rapi lah, tapi nggak masalah. Yang penting paham. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke, kalau gitu ini tadi itu saya bikin
Ini ya, di Moodle kalian bisa buka. Kalian kalau mau latihan, nah, itulah. Ini kalau mau latihan nanti di apa setelah beres juga nggak masalah. Ini nomor 2 juga ada solusinya, saya bikin di Moodle. Kalau mau lihat-lihat bisa. Oke, kalau gitu saya mau liatin kerjaan tugas teman kalian. Ini punya siapa nih? Punya Rizky Ristianto, Esko, sama Fitri. Nah, ini menurut saya bagus, lumayan. Arahnya udah bener. Jadi tugasnya di awal pendahuluan, latar belakang, pembahasan proyek, sama lokasi proyek udah benar. Nah, terus ini yang pentingnya, ini udah benar, udah ke arah sana. Jadi mereka menjelaskan proyeknya seperti apa, terus habis itu dikaitkan dengan pasalnya yang mana sih. Ini tuh ngomong pasal yang mana gitu. Misalnya di sini pasal 9 ayat 1 Perpres nomor 16 tahun 2018 ini ngomongin tentang tender. Jadi untuk 100 miliar itu harus tender, nggak boleh seleksi langsung atau penunjukan langsung. Karena ini proyeknya besar, jadi mereka ada kesimpulannya juga mengacu kepada ini peraturan sama mengacu sama proyek mereka gitu. Terus dibikin analisis cuma satu paragraf lah. Ini bagus. Terus di bawah juga sama pihak-pihaknya siapa aja. Ini ada Tritunggal Lestari itu developer, terus Wijaya Karya itu kontraktor, dan lain-lain. Ini juga mengacu nih ke pasal sekian, ayat sekian, itu di copy paste. Terus di bawahnya ditulis ini ya, apa namanya itu, analisisnya lah. Analisisnya apa. Ini contohnya mereka bilang ini rekomendasi untuk memilih pihak-pihak yang dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tertera. Ini sebenarnya kalau bisa ditambahin apa aja sih rekomendasinya gitu, siapa yang kurang, atau di sini kan harusnya ada direksi, ada konsultan perencana, ada konsultan MK, ada pengurus, ada PPK gitu. Misalnya kalian bisa tulis, dari informasi yang kita dapat tidak ada, atau misalnya kurang ada informasi tentang PPK, atau misalnya informasi tentang konsultan MK, gitu. Padahal itu butuh misalnya gitu. Itu analisis yang saya harapkan. Nah, selanjutnya ini juga dia nggak ada informasi lebih, tapi dia bisa jelasin mereka ini tuh apa sih ininya kontraknya gitu. Terus ini sama kayak tadi. Terus yang nomor 5 itu tentang kontrak. Ini saya kurang tahu ini apa sih kontrak spesialis, saya kurang paham. Atau mungkin kontrak gabungan kali ya. Nah, terus ini yang pengen saya jelaskan sedikit. Biasanya kalau untuk bangunan itu ada sering terjadi kontrak gabungan antara kontrak lamsam dengan kontrak harga satuan. Kenapa? Untuk yang di struktur bawah atau fondasi itu sukanya pakai harga satuan bukan lamsam. Karena fondasi itu sangat tidak bisa diprediksi isi tanahnya seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka butuh fondasinya bisa buat nahan 5 lantai, ya mereka harus pancang tiang pancang sampai kapasitas yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kapasitas itu akan tergantung sama apa namanya tuh energi yang tiang pancang yang bisa nahan. Nah, itu tuh nggak tahu sampai kedalaman berapa. Maka dari itu kalau misalnya lamsam, kalau misalnya kita bilang kita sebagai owner bilang ke kontraktor, tolong saya punya dana 2M, pokoknya pancang sampai kuat gitu. Kontraktor nggak mau karena itu sangat beresiko. Jadi bisa jadi dengan 2M itu duitnya udah habis, tapi ternyata tiang pancangnya masih nggak kuat gitu. Jadi misalnya udah ditanam 20 meter banyak, tapi
ternyata masih belum kuat, terus dananya udah habis, tapi kontraknya langsam, jadi nggak bisa minta lagi. Nah itu kontraktor nggak mau. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya kita bilang 2M, tolong bikin yang kuat, tiang pancang yang kuat, tapi ternyata cuma butuh dana 500 juta gitu ya. Jadinya yang rugi adalah ownernya. Aduh, ngapain kemarin ngeluarin dana banyak banget. Nah, karena fondasi itu sangat tidak bisa diprediksi, jadi biasanya pakai harga satuan. Sedangkan untuk yang bangunan di atasnya, bangunan struktur gedungnya, itu biasanya pakai fixed price atau lump sum. Karena lump sum itu, karena bangunan di atas itu udah sangat terprediksi lah, karena yang penting udah ada gambarnya sesuai, tinggal dicari RAB-nya, terus itu selesai, udah tinggal dihitung, terus nggak banyak berubah lah. Gitu. Terus ini udah oke, ini juga sip. Mereka jelasin tentang kondisi proyeknya seperti apa, terus dikaitkan dengan pasal berapa, terus ada kesimpulannya sedikit. Bukan analisisnya lah. Jadi ini berdasarkan pasal tersebut, maka bla bla. Ini juga kondisi proyeknya seperti apa, terus berdasarkan perpres sekian, itu analisisnya seperti ini. Ini cuma satu paragraf, cuma satu kalimat malah, nggak masalah. Ini juga sama lah intinya. Oke, ini juga lumayan. Jadi di sini sebenarnya ada pasal lain tentang pengawasan, tapi mereka ngambil pasal tentang pengawasan dari masyarakat. Ini juga boleh, nggak masalah. Masyarakat memang bisa ikut mengawas sebuah proyek. Jadi mereka akan lapor kemana, terus nanti ditelusuri. Terus, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang apapun, CPM, tentang tugasnya minggu depan ya, terakhir. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, untuk minggu depan, untuk minggu depan ini ya, nanti saya upload video sama tentang bar chart sama kurva S. Nanti saya coba upload, cari-cari dulu videonya, terus nanti saya taruh biar lebih gampang lah. Oke, kalau nggak ada, jangan lupa absennya bisa seharian bebas, kapan. Terus, ya, tolong nyalain videonya bentar buat saya screenshot. Oke, 3, 2, 1. Oke, mungkin cukup sekian. Silakan nanti absen sama buka-buka bar chart. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.